Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah. Masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai persiapan MTSNA. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari saat saya membawakan materi tentang server administration, seharusnya kalian tidak asing dengan istilah yang namanya IP address ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini saya akan bahas ulang terkait IP address dan subnetting supaya teman-teman yang baru menonton video saya bisa mengerti ya tentang bagaimana cara kerja IP address pada suatu jaringan. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada bab kali ini, yaitu kita akan mengenali dulu apa sih IP address dan subnetting. Selanjutnya kita akan tahu apa itu IP public dan IP private. Selanjutnya ada kelas full dan classless addressing, ada kasus subnetting, konsep block subnet, IPv4 delivery type, lalu ada konsep switch dan router, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengenalan IP address dan subnetting. Oke, jadi bisa diibaratkan IP address itu seperti ini. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address, teman-teman. Nah, jadi IP address itu ibarat nama ya. Jadi antar device jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan IP address. IP address yang tersedia saat ini itu terbagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk yang versi 4 yang biasa kita gunakan pada jaringan lokal, itu penulisannya pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, teman-teman. Seperti ini ya, di sini sudah ada contohnya. Ini adalah 4 oktet, teman-teman. Di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Dia nggak akan lebih dari 255 dan tidak akan kurang dari 0. Jadi misalkan -1 atau sampai 256 itu nggak mungkin ya, teman-teman. Dia hanya 0 sampai 255 seperti itu. Lalu perlu diketahui juga bahwa terdapat istilah yang kita temui nantinya pada internet protokol atau bab IP address ini, diantaranya seperti prefix. Nah, prefix itu yang ini ya, teman-teman, di mana dia menentukan maksudnya berapa host yang bisa kita gunakan pada suatu network. Nah, selanjutnya ada subnet mask, ada subnetting, IP network, dan IP broadcast, teman-teman. Oke, untuk penulisan IP address yang benar itu perlu disertakan prefix, teman-teman. Tapi itu pada mikrotik ya. Untuk vendor lain seperti Cisco, dia biasanya menggunakan subnet mask. Lalu prefix biasa digunakan pada pengkonfigurasian mikrotik untuk menentukan host yang bisa digunakan, teman-teman. Seperti yang saya sudah bilang ya. Lalu ada pun Cisco yang biasa menggunakan subnet mask. Nah, prefix itu apa sih? Seperti yang saya sering bilang, yang tadi saya bilang ya. Diulang-ulang mulu. Jadi prefix itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi misalkan di sini adalah /24. Nah, jadi /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan berapa? Nah, IP yang bisa digunakan itu adalah 256. Jadi ada 256 host yang bisa digunakan pada jaringan lokal yang menggunakan prefix /24 ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui prefix berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting adalah merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar komputer tersebut bisa saling komunikasi seperti itu. Kalau misalnya menggunakan /24 itu kebanyakan karena /24 itu jumlah IP yang tersedianya ada 256. Sedangkan pada topologi ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Tentu saja tidak efektif karena nanti akan ada sisa 250 IP yang tidak terpakai, teman-teman.
Jadi jawaban yang bisa kita simpulkan ialah bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer tersebut ialah /29. Kenapa bisa /29? Karena prefix dari /29 itu ada 8. Itu sudah cukup. Bang, dari mana sih taunya kalau /24 itu 256 dan /29 itu ada 8 IP? Nanti kita akan bahas ya teman-teman pada kasus subnet. Nah, subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix, teman-teman. Melainkan ada istilah lain yang perlu kita temukan dengan tata cara penghitungan subnetting seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Jadi, summary-nya pada proses subnetting, kita nantinya akan belajar terkait bagaimana cara mendapatkan prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, kita akan langsung aja lanjut ke bab berikutnya tentang IP private dan IP public. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam mengenai terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita itu mengenal terlebih dahulu terkait IP public dan juga IP private. Karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Kita akan fokus pada IP versi 4 terlebih dahulu, karena di mana pada IP jenis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP private. Singkatnya, pada IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, adapun IP private itu merupakan IP yang biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation ataupun NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet, teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui jikalau kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP private, di mana IP private sudah didefinisikan range-nya, jadi ada beberapa IP yang termasuk IP private. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan range, maka termasuk IP public, teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita zoom dulu. Jadi kalau kalian mau, aduh, Allahu Akbar. Kenapa ini? Ganggunya. Astagfirullah. Oke, lanjut ya. Aduh, kenapa begini sih? Nah, ya di sini ya. Cuma di zoom. Nah, ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada dua kelas ya, teman-teman. Ini ada maksudnya ini adalah untuk IP private, IP public, dan ini adalah IP private. Dimana kalau IP public itu ada 5 kelas ya, yaitu A, B, C, D, E. Tapi yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari biasanya itu kelas A, B, dan C ya. D sama E itu jarang digunakan karena hanya digunakan pada pada setiap eksperimen aja, teman-teman. Dimana pada kelas A itu nilai oktet pertamanya ada 0 sampai 127, di mana subnet masknya itu dia biasanya 255.0.0.0. Dengan CIDR apa ya? Mungkin prefix ya, teman-teman. Ya, mungkin prefixnya biasanya adalah /8. Lalu ada kelas B dengan nilai oktet pertamanya itu 128 sampai 191. Lalu biasa dia memiliki subnet 255.255.0.0 dengan prefix /16. Nah, ini ada kelas C yang biasa sering kita gunakan, yaitu ada 192 sampai 223, di mana dia biasanya memiliki subnet mask 255.255.255.0/24 seperti itu. Dan untuk kelas D dan E nggak akan kita bahas ya, teman-teman, karena dia jarang sekali digunakan. Oke, selanjutnya itu ada bukan kelas sih, ini namanya IP private. Di mana kalau IP private itu pada kelas A dia biasanya memiliki alamat yang sudah ditentukan ya, teman-teman. Seperti yang saya sudah bilang.
Itu ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Biasanya dia memiliki subnet masknya itu 255.0.0.0. Selanjutnya, ada IP private yang menggunakan kelas B, di mana kelas B ini ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Biasanya dia menggunakan subnet masknya itu 255.255.0.0. Nah, baru ada IP private yang termasuk kelas C. Kelas C ini yang sering kita gunakan, teman-teman, di mana dia memiliki alamat. Maaf teman-teman, saya habis makan. Jadi gini, yaitu ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Lalu untuk default subnetnya itu seperti ini, 255.255.255.0. Oke. Jadi, alamat private itu biasa digunakan pada jaringan lokal ya teman-teman, dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan maksudnya beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin mengakses internet atau berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke IP publik yang digunakan di internet, teman-teman. Ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, yang membantu menghemat alamat IP publik yang terbatas dan memperkuat keamanan jaringan, seperti itu. Lalu topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan dan ingin terkoneksi jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router ke ISP. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah itu baru kita bisa internetan dan kumpulan device tersebut bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi hanya yang berada dalam jaringan lokal yang dapat berkomunikasi, teman-teman. Di luar network tersebut, maka tidak bisa diakses IP private-nya. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai IP private dan IP public sampai sini aja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai IP address classful dan classless. Oke teman-teman, kita lanjutin pembahasan kita tentang IP address dan subnetting. Di sini kita akan ke pembahasan berikutnya tentang IP address dan classful. Di sini untuk pembahasannya mungkin sedikit banget ya teman-teman, makanya di sini saya akan baca dari sini aja supaya lebih jelas teman-teman. Nah, jadi lanjut aja. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Ada dua versi utama, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Alamat IP berfungsi untuk mengidentifikasi dan pemetaan lokasi perangkat jaringan. Penulisan dan penggunaan IP address ada aturannya teman-teman, ataupun ketentuan yang perlu dilakukan. Ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah pembagian kelas. Nah, jadi sudah saya bahas ya pada pembahasan sebelumnya, tadi ada kelas-kelasnya. Nah, IP address itu berdasarkan nilai oktet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas. Mulai dari kelas A sampai kelas E, teman-teman. Apabila Anda berkeinginan untuk menghubungkan antar perangkat, maka bisa menggunakan berdasarkan kelas ini. Tetapi tidak semua kelas bisa digunakan, teman-teman. Hanya kelas A, B, dan C saja yang bisa digunakan. Dan kelas D dan E tidak bisa. Karena seperti yang itu sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kelas D dan E biasanya digunakan hanya untuk penelitian, eksperimen seperti kasus multicast, dan tidak bisa digunakan untuk umum atau default network.
Selanjutnya IP0 yang ada pada kelas A ya teman-teman, itu tidak bisa digunakan untuk default network. Begitu pula IP127 itu tidak bisa karena merupakan IP loopback. Nah, di luar itu maka bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat. Akan tetapi, maaf teman-teman, masih ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Bisa teman-teman lihat di sini ya. IP private itu adalah IP yang digunakan pada jaringan lokal ataupun LAN, dan IP public adalah IP yang dapat diakses secara global di internet. Asalkan laptop atau PC kalian itu bisa terkoneksi ke internet, maka tentunya kalian bisa mengakses internet seperti google.com, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, dan untuk membangun jaringan lokal, maka kita bisa menggunakan IP private, dan tidak semua angka bisa digunakan pada setiap kelasnya. Ada ketentuan range yang diperlukan, seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat pada tabel kelas pada IP private itu untuk alamat dan range-nya itu sudah ditentukan ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri, dari kelas A itu ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, di mana ini itu untuk setiap kelasnya dan range-nya itu sudah ditentukan dari defaultnya ya. Lalu selain range yang ditentukan, maka itu termasuk cakupan IP public. Nah, di sini kita punya contoh ya teman-teman. Kita memiliki 3 router, di mana ada router 1, router 2, dan router 3, di mana router 1 itu adalah PC-nya Om Hotman, di mana dia berada di Medan, dan ada PC Mbappe, PC Butler, di mana ketiganya memiliki IP yang sama, yaitu 192.168.100.1/24. Nah, ketika dari PC Hotman itu ingin mengakses ke internet, tentunya kita nggak bisa langsung akses ke internet, teman-teman. Karena kita menggunakan IP private, makanya kita perlu fitur yang namanya NAT, yaitu Network Address Translation, di mana IP private yang kita punya itu akan diterjemahkan oleh router supaya dia bisa akses ke internet, di mana setelah kita terjemahkan menggunakan NAT dari router, itu kita mendapatkan IP 11.12.13.14. Lalu setelah itu barulah kita bisa akses ke internet, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari gambar di atas kita dapat simpulkan bahwa jikalau device kita menggunakan IP private lalu ingin mengakses IP public, maka IP private dikonversi ke IP public terlebih dahulu nih teman-teman. Lalu pada jaringan global atau internet, bisa proses konversi itu dilakukan oleh router dengan metode NAT, seperti yang telah saya bilang ya. Lalu di dalam internet atau jaringan global itu terdapat banyak perangkat yang menggunakan IP public seperti Google dan lain sebagainya. Yang dimana jikalau sudah banyak perangkat yang menggunakan IP public, maka itu semua bisa saling komunikasi. Salah satu fungsi klasifikasi IP address menjadi public dan private adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dari jumlah IP address yang tersedia. Nah, selain IP address versi 4 itu dibagi menjadi private dan public. Dibagi pula lah menjadi classful addressing. Nah, jadi classful addressing adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Lalu ada classless pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini teman-teman bisa lihat ya fotonya. Ada yang berdasarkan kelas. Oh ya, di sini juga ada jumlah host, di mana untuk dua pangkat 24 itu memiliki IP berapa ini? 16 juta ya, banyak banget. Lalu gimana kita bisa nentuinnya? Nanti kita akan belajar di subnetting, teman-teman, tentang prefix ya. Jadi contoh manfaat penggunaan implementasi classful dan classless ialah seperti misal Anda menggunakan network untuk 200 host dengan penggunaan IP 10.10.10.0, maksudnya 10.0.0.0/8, tentu ini tidak efektif karena jika dilihat bahwa untuk /8 itu jumlah IP yang tersedia sangat banyak, yaitu 16 juta. Padahal yang diminta hanya 200 host, baik dari segi manajemen network dan segi keamanan. Nah, buat kalian yang bingung
Bang, ini kenapa di sini slash 8 tapi di gambar itu 24, teman-teman. Nah, jadi saya jelasin dulu sedikit ya. Kita tahu bahwa IP versi 4 itu memiliki IP sekitar 4 miliar lebih ya, di mana 4 miliar lebih itu kalau kita sederhanakan, dia bisa berbentuk 2 pangkat 32, di mana untuk menentukan prefix bisa dari situ, teman-teman. Di mana supaya kita tahu prefix apa yang kita gunakan, misal di sini ada slash 8, jadi biar kita tahu IP-nya berapa, dari slash 8 ini kalian tinggal 2 pangkat 32 dikurangi 8. Maksudnya pangkatnya yang dikurangi ya, teman-teman, bukan angkanya. Jadi 32 dikurangi 8 itu 24. Dah, yang dimana 2 pangkat 24 ini adalah total jumlah alamat host yang bisa dipakai pada slash 8. Seperti itu, teman-teman. Semoga kalian ngerti ya. Kalau kalian nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita akan bahas di bab selanjutnya tentang subnetting. Oke, selanjutnya, sehingga maka dari itu kita bisa menggunakan pengalamatan secara classless. Dengan classless kita bisa mengoptimalkan penggunaan CIDR. Ya, di sini, nah ini baru, teman-teman. Misalnya untuk 200 host itu tidak menggunakan slash 24 karena itu akan kebanyakan. Oleh karena itu kita menggunakan slash 24 saja. Kok bisa pakai slash 24, Bang? Nah, jadi slash 24 ini bisa kita definisikan bahwa IP-nya adalah 254, teman-teman. Di mana cara menghitungnya itu teman-teman tinggal 2 pangkat 32 dikurangi 24 atau dikurangi prefiksnya. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 2 2 pangkat 8. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 8 adalah 26 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena nanti akan jadi IP network dan IP broadcast. Lalu diperolehlah IP yaitu 254. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui cara penghitungan itu semua, kita bisa belajar tentang ilmu subnetting, teman-teman. Oke, yang dimana pada ilmu subnetting di pembahasan berikutnya kita akan melakukan proses subnetting, yaitu beberapa prosesnya seperti ini. Kita akan coba mencari prefix yang sesuai, lalu subnet masknya berapa, IP network berapa, IP broadcast berapa, lalu range IP yang bisa digunakan berapa, teman-teman. Di sini untuk studi kasusnya kita bisa mengambil contoh untuk 60 host, 150 host dan IP ini. Nah, jadi tapi kita hanya akan mengambil salah satunya aja ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutin aja ya. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya pembelajaran tentang MT Sena ini. Di mana kita sudah memasuki bukan bab sih, pembahasan tentang contoh kasus subnetting, teman-teman. Di sini pertama-tama kita akan memberikan contoh dulu nih. Kita mau membahas kasus yang seperti apa. Jadi misalkan kita akan membuat kasus dengan cakupan berapa host nih. Nah, kita akan coba untuk membuat 12 PC aja. Nah, pertama-tama kita harus cari prefix dulu. Cari prefix yang paling sesuai untuk kriteria host yang diminta dengan menggunakan parameter 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi sedikit dari host yang diminta. Jadi kan kita minta ada 12 PC yang memiliki IP. Nah, kita akan cari dulu nih 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 12. Nah, di sini kita bisa lihat 2 pangkat 4 yang hasilnya 16 itu cukup mendekati. Nah, pasangan yang digunakan dalam perpangkatan 2 tadi jadikan pasangan baru untuk pengurangan dengan 32. Di sini supaya kita bisa menentukan prefix yang sesuai, makanya kita menggunakan contohnya ya, teman-teman. Di sini 32 dikurangi 4, di mana 4 itu yang tadi ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16 yang prefiksnya paling mendekati target kita, di mana 32 dikurangi 4 adalah 28.
Jadi prefix yang cocok digunakan untuk jaringan lokal ini adalah /28. Lalu kita bisa menentukan range kelas IP mana yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan range IP kelas B. Example atau misalkan contoh ya. 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Karena ini menggunakan prefix kelas C yaitu 24 sampai 32, maka kita fokuskan perubahan pada oktet terakhirnya saja. Berarti kita tentukan dahulu 3 oktet pertamanya. Di sini untuk 3 oktet pertamanya itu bebas ya teman-teman, nggak bebas sih. Jadi untuk oktet satu pertama dan keduanya pastikan sesuai dengan kelas B yaitu 172.16. Lalu untuk oktet ketiga dan keempat itu bebas, bukan bebas sih. Apa ya? Untuk oktet ketiga itu kalian bebas mau berapa aja, tapi untuk oktet yang keempat ini kita harus isikan sesuai prefixnya. Lalu selanjutnya kita cari total IP yang tersedia dari prefix yang kita dapatkan. Contohnya, di sini 2 pangkat 32 dikurangi prefix sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat 32 dikurangi 28, hasilnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang bisa digunakan untuk prefix /24 adalah 16 host. Untuk step ketujuh, kemudian bisa cari subnet masknya. Jadi cara mencari subnet masknya itu contoh di sini ada 256 ya, adalah defaultnya teman-teman subnetnya itu segitu, itu dikurangi total IP ya. Jadi 256 dikurangi 16 hasilnya 240. Jadi subnet yang bisa kita gunakan adalah 255.255.255.240. Selanjutnya kita harus cari IP network dan IP broadcast, bisa menggunakan parameter block subnet di sini. Contohnya, pertambahan berskala dengan total IP. Di sini untuk blok subnet pertama ada 0 sampai 15. Bukan ya, kita lebih mudahnya gini aja. Yang atas itu adalah IP network, yang bawah adalah IP broadcast. Jadi IP network per blok subnetnya, lalu di bawahnya adalah IP broadcast per subnetnya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwa bisa diibaratkan kalau blok subnet itu kayak lantai ya teman-teman. Pada suatu gedung atau perusahaan itu terdapat lantai, di mana pada lantai pertama itu ada IP yang bisa digunakan ada 0 sampai 15. Lalu untuk lantai kedua ada 16 sampai 31, lantai ketiga ada 32 sampai 47 dan seterusnya teman-teman. Oke. Selanjutnya, buatkan summary range IP yang didapatkan. Misal kita ingin menggunakan network block subnet yang pertama, yaitu yang ini teman-teman. Maka nanti range IP yang bisa kita gunakan adalah dari dari 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Lalu, cara range IP yang bisa digunakan. Nah, contohnya, karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, maka dalam mencari range IP yang bisa kita gunakan untuk kriteria host yang diminta adalah ditambah 1 untuk network dan dikurang 1 untuk broadcast. Jadi, contohnya seperti ini. Dari 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Jadi ini adalah range IP yang bisa kita gunakan untuk jaringan lokal kita. 11. Dapat kita simpulkan untuk kriteria 12 host, maka range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10/24 sampai 172.16.10.14. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah untuk contoh kasus yang pertama. Dan untuk contoh kasus yang kedua, yang ini sama aja sih teman-teman. Coba untuk contoh kasus yang ketiga dah yang 60 host. Ya, di sini untuk contoh kasus yang 60 host, pertama-tama kita cari dulu nih perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi sedikit dari host yang diminta. Selanjutnya hasilnya itu sebagai bahan pengurangan dari 32. Nah, prefixnya itu prefixnya 32 kurang berapa atau 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 60 teman-teman. Jadi total IP-nya itu adalah selanjutnya untuk total IP-nya adalah 2
pangkat 32 dikurangi prefix sama dengan 2 pangkat X, teman-teman. Ya, di sini kita akan coba hitung ya, teman-teman. Coba teman-teman pikirkan deh. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 60? Yap, betul sekali. 2 pangkat 5. Di mana dia hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 6, teman-teman. Sorry, salah. 2 pangkat 6 ya. Soalnya 2 pangkat 6 itu dia mempunyai hasil 64. Jadi di sini X-nya eh, kita ganti menjadi 6. Jadi 32 dikurangi 6 adalah berapa ya? 32 dikurangi 6 adalah 26. Berarti prefix yang kita gunakan adalah 26. Lalu untuk total IP adalah 2 dikurangi 32 pangkat 32 dikurangi 26 yang tadi kita sudah hitung ya, prefixnya adalah 26 sama dengan 2 pangkat 6. Yang dimana hasilnya adalah 64. Lalu untuk subnet masknya ada 256 dikurangi total IP. Nah, jadi 256 dikurangi bukan 16 ya, teman-teman. Ini harusnya adalah 64. Jadi 26 dikurangi 64 sama dengan coba kalian hitung sendiri deh. Ya pokoknya gitulah. Kalian hitung sendiri. Saya akan coba hitung ya sedikit-sedikit. 256 berarti di sini 198 gitu. 194 mungkin ya, teman-teman. 194 ya. 192, teman-teman. 192. Berarti untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Selanjutnya tentukan mau pakai IP private class apa. Karena ini menggunakan prefix class C, yaitu dari 24 sampai 32, maka kita fokuskan perubahan pada oktet terakhirnya saja. Untuk IP networknya itu untuk blok subnet pertama, kalian mau berapa? Misalkan dari 0 sampai 63. Lalu untuk blok subnet yang kedua dari 64 sampai 127 dan seterusnya. Lalu range IP yang tersedia berapa? Nah, range IP yang tersedia tadi bisa kita cek pada di sini ya. Cara mencari range IP yang tersedia itu tinggal dalam mencari tambah 1 untuk network dan dikurang 1 untuk broadcast. Jadi range IP yang tersedia adalah 1 sampai 62. Seperti itu ya, teman-teman. Benar nggak sih? Yang bisa digunakan, teman-teman. Yang bisa digunakan, berarti yang bisa digunakan adalah 1 sampai 62, teman-teman. Seperti itu. Baru yang range IP yang didapatkan, baru yang itu ya, teman-teman, dari 0 sampai 63, seperti itu. Jadi untuk cara menghitung subnet atau menentukan subnet mungkin teman-teman udah paham ya. Dan untuk yang 100 host, coba teman-teman pecahkan sendiri masalahnya. Oke, di sini teman-teman siapkan kertas dan pulpennya. Coba kalian hitung sendiri nih. Blok subnet berapa? Blok subnet maksudnya prefix, lalu total IP, subnet mask dan lain-lain yang cocok untuk jaringan lokal yang memiliki 100 host seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja. Kita akan lanjutin ke pembahasan selanjutnya tentang konsep blok subnet. Oke, teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep blok subnet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep blok subnet, teman-teman. Yang dimana jika kita singgung sebelumnya bahwa blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ataupun lantai ya, teman-teman, pada sebuah gedung ataupun rumah ataupun perusahaan ya. Jadi bisa kita lihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini. Jadi misalkan pada lantai 1 kita itu memiliki IP networknya 0 dan IP broadcastnya 31. Lalu untuk lantai 2 ada IP networknya itu 32 dan IP broadcastnya itu 63. Lalu selanjutnya di lantai 3 itu ada 60, IP networknya 64 dan 95, teman-teman. Jadi misalkan nih pada suatu jaringan lokal, teman-teman, di mana ada PC yang terletak pada lantai 1 nih, teman-teman, atau pada blok subnet yang pertama.
Kita sebut saja ini PC1 ya. Dan pada PC1 ini di mana dia mau mencoba melakukan komunikasi ke PC yang berada di blok subnet kedua, yang dimana kita sebut saja sebagai PC2 ya, dimana misalkan nih kita misalkan bahwa IP dari eh biar gampang saya bikin notepad aja deh. Notepad mana notepad? Nah ini notepad di sini misalkan pada PC1 ya teman-teman, PC1 dia punya IP itu 10.10.10.1 deh teman-teman, titik 1. Karena kan dia itu tadi dia berada pada blok subnet yang pertama ya teman-teman, dimana selanjutnya dia mau melakukan ping ke PC2, di mana PC2 ini memiliki IP 10.10.10.40 teman-teman, di mana tentu saja PC1 ini nggak bisa melakukan ping ke PC2. Kenapa? Karena tentunya itu eh, dari lantainya saja udah berbeda teman-teman, dari blok subnetnya saja sudah berbeda, makanya dia nggak bisa saling berkomunikasi. Ada kecuali ketika PC1 ini ingin melakukan ping ke PC yang memiliki network yang sama atau blok subnet yang sama, misalkan 10.10.10. Karena kan IP 10 ini masih termasuk ke blok subnet yang pertama, teman-teman. Jadi antara 0 sampai 31 seperti itu. Nah, tapi dari PC1 ini nggak bisa ping ke PC2 teman-teman, atau nggak bisa koneksi ke PC2. Tetapi tidak memungkinkan bahwa mereka nggak bisa komunikasi. Pada defaultnya emang nggak bisa, tapi kalau pada jaringan kalian itu ada yang namanya router, tentunya itu bisa di apa ya teman-teman, jadi bisa berkomunikasi. Jadi untuk pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep switch dan router, di mana nanti kita akan membahas fungsinya ya. Karena dengan adanya router, nantinya kita bisa membuat PC1 yang berada pada blok subnet pertama ini bisa mengkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan PC2 yang berada pada blok subnet kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang konsep blok subnet sampai di sini saja ya teman-teman. Sudah malam tuh. Saya mau cepet-cepet selesai, ngantuk. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang IP versi 4 delivery type atau tipe pengiriman pada IP versi 4. Nah, adapun terkait delivery type pada IP address terdapat tiga macam teman-teman. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Di mana di sini untuk multicast, unicast, broadcast itu punya artinya masing-masing. Nah, jadi IPv4 delivery type ini mendefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Pertama-tama, ada yang namanya unicast. Pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja atau oleh satu host saja. Jadi contoh dari unicast itu bisa kita lihat pada gambar ini ya teman-teman. Ketika dari source atau pengirim itu mengirimkan IP pada satu tujuan aja teman-teman. Itu yang dinamakan unicast. Di sini bisa contoh dari unicast itu sendiri seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, dan C bekerja dengan cara unicast. Dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya, seperti itu. Jadi misalkan dari IP sini mau ping 10.10.10.2, yang dimana 10.10.2 ini adalah IP yang dimiliki oleh PC yang ini teman-teman. Seperti itu. Lalu ada multicast, proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Jadi walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast. Dari satu host mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Seperti itu. Jadi misalkan pada PC sumber ini ingin memberikan paket atau mengirimkan paket ke grup A teman-teman. Misalkan yang ini adalah grup, misalkan ini adalah PC1, PC2, PC3, dan PC4. Di mana PC1 dan PC3 ini termasuknya ke grup B.
Lalu untuk PC 2 dan PC 4 itu masuknya ke grup A, teman. Grup apa ya? Grup B lah mungkin ya. Tadi apa sih? Ini kan PC 1 dan PC 3 masuk ke grup A. Lalu untuk PC PC 2 dan PC 4 itu termasuknya ke grup B, teman-teman. Jadi misalkan dari tujuan ini mau mengirimkan paket ke grup B, berarti yang menerima paketnya itu hanya PC 2 dan PC 4 karena hanya dua PC tersebutlah yang dikelompokkan pada grup tertentu. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah ada broadcast ya teman-teman, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama. Jadi dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita contohkan ya. Aduh, kegedean. Di sini misalkan dari pengirim ini mau mengirimkan paket ke seluruh host yang berada pada blok subnet yang sama, teman-teman, atau pada lantai yang sama ya, teman-teman, kalau kita menggunakan bahasa sederhananya. Mungkin seperti itu aja ya untuk IP versi 4 livery type. Cukup gampang ya, teman-teman. Kalian tinggal baca aja di sini. Itu ada unicast untuk one-to-one communication, multicast one-to-many communication, dan broadcast one-to-all communication. Oke, cukup mudah. Dan untuk pembahasan yang terakhir, kita akan bahas tentang konsep switch dan router. Oke, jadi kali ini kita akan kali ini kita akan menyinggung terkait networking device. Jadi, pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah switch dan router terlebih dahulu aja deh, biar mudah. Dengan memahami dua networking device ini terlebih dahulu, harapannya kalian bisa mendapatkan insight ataupun gambaran lebih meningkat pada pengetahuan jaringan komputer kalian. Jadi pertama-tama kita akan bahas dulu switch. Jadi switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Jadi bisa dibilang switch itu dia berperan pada setiap blok subnet ya, teman-teman. Biasanya pada setiap blok subnet itu terdapat satu switch yang dimana dia menghubungkan berapa PC ataupun perangkat-perangkat yang terhubung di satu blok subnet. Selanjutnya ada router, digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Oke, teman-teman. Jadi router itu bisa dibilang kayak apa ya? Kayak pusatnya lah ya. Dimana lalu dari router ini tersambung dua switch, yang dimana dua switch ini itu tentunya menggambarkan dua blok subnet yang berbeda. Dimana kalau switch-nya ini terhubung ke router, dua switch-nya tersebut ke router atau bisa tersambung ke router atau terkoneksi lah ya ke router, itu pasti dari PC yang berada pada blok subnet pertama itu bisa melakukan ping pada komputer atau perangkat yang terdapat di blok subnet yang kedua. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi fungsinya untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Sebelumnya kita telah menyinggung bahwa komunikasi ping antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu blok subnet yang sama dengan bantuan switch. Seperti ini ya contohnya. Jadi ini lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Jadi misalkan di sini adalah switch nih. Ini di atasnya ada switch. Lalu di atasnya sini itu ada router. Dimana ini saling terhubung. Kalau semuanya terhubung itu misal dari PC yang ada di sini itu mau melakukan ping ke PC yang ada di sini, itu bisa, teman-teman, dengan adanya router. Nah, dan untuk jumlah port yang tersedia pada switch itu beragam. Pada umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana untuk komunikasi bisa dilakukan oleh antar kumpulan komputer yang berbeda blok subnet?
maka bisa menggunakan bantuan router yang kemudian kita lakukan proses routing network yang dituju. Jadi untuk penggunaan apa namanya teman-teman router pada jaringan lokal kita nanti kita akan praktekkan ya pada bab routing. Nanti ada teman-teman pembahasannya. Oke, udah nggak ada lagi. Untuk bab selanjutnya adalah akses mikrotik. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan tentang IP address dan subnetting sampai di sini saja terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Di sini untuk pembahasan IP address pada materi persiapan MTCNA mungkin saya bahas lebih detail ya teman-teman daripada yang saya bahas pada materi sebelumnya tentang server administration. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Semoga kalian juga sudah bisa mendapatkan rumus-rumusnya atau dapatkan cara gimana sih biar kita itu dapat menentukan prefix, menentukan IP broadcast, IP network dan lain sebagainya teman-teman. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata atau penjelasan dari saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.